Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Igede Budiawan, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 Universitas Syah Kuala tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video praktik pembelajaran ujian kinerja yang saya lakukan di SMA Negeri 7 Denpasar melalui sistem daring pada hari Senin 18 Oktober 2021. Om Santi Santi Santi. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Pak. Ya, bagaimana kabarnya hari ini ya? Sehat semua ya? Sehat, Pak. Ya, syukur ya kalau semuanya sehat. Jadi, Pak harapkan pembelajaran kita kali ini yang memiliki makna, apalagi yang kita bicarakan adalah tentang kalian. Pertama-tama Pak, aturkan penganjali umat. Om Swastiastu. Swastiastu. Jadi untuk mulai pembelajaran hari ini, ya kita akan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui doa. Pak minta ketua kelas ya, wakilnya hari ini ya, karena ketua kelasnya berhalangan hadir. Jadi Indra. Ya Pak. Baik, sebelum mulai kegiatan pembelajaran hari ini, angka baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Terima kasih ya Indra sudah melakukan memimpin doa ya. Jadi kita ya Pak lihat semuanya sudah hadir ini ya. Tadi selain ketua kelas yang tadi sudah langsung meminta izin sama Bapak untuk tidak bisa mengikuti pembelajaran hari ini, jadi semuanya bisa ikuti pembelajaran dengan baik. Jadi Pak ingatkan, walaupun kita melakukan pembelajaran daring ya di saat pandemi seperti ini, kalau tetap menjaga protokol kesehatan ya 3M itu, menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan ya terus tetap ya dilaksanakan. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, kita awali pembelajaran kita ini dengan menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Baik, mari kita menyanyikan bersama-sama ya. Oke, siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Ya, kita semua itu Indonesia. Ya. Jadi sesuai dengan materi hari ini, ya. Kalian masih ingat kan materi sebelumnya ya? Kalau di sebelumnya kita sudah membicarakan mengenai lembaga-lembaga negara, yaitu suatu hal yang mengontrol atau bisa dikatakan salah satu dari unsur adanya negara. Ya, pertama kita sudah membicarakan tentang wilayah negara Indonesia, kemudian pada pertemuan selanjutnya kita sudah membicarakan tentang pemerintah yang berdaulat, yaitu lembaga-lembaga negara, dan pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang warga negara Indonesia. Ya, sesuai dengan YEL kita tadi itu ya, siapa kita? Kita adalah Indonesia. Kita adalah warga negara Indonesia. Ya, jadi setiap negara itu wajib namanya adanya anggota negara yang disebut dengan warga negara. Bukan hanya negara ya, skup paling kecil deh dalam lingkungan keluarga. Ada namanya anggota keluarga. Siapa yang disebut anggota keluarga? Ya kalian, ya ada orang tua, ada ibu, ada bapak, kemudian ada anak-anak dan lain sebagainya, itu yang disebut dengan anggota keluarga. Begitu juga dengan sebuah negara, juga ada anggotanya yang disebut dengan
warga negara. Ya, untuk lebih memahami apa sih yang akan kita pelajari sekarang, ya, Bapak akan berikan pretest sama kalian terlebih dahulu. Ya, silakan dijawab sebisa kalian. Ya. Hanya beberapa pertanyaan, ya, dalam waktu 3 menit. Harapkan kalian bisa menjawab sebisa kalian. Ya, silakan pretest sudah Pak kirimkan melalui chat pada Zoom ini. Silakan dikerjakan waktu kalian 3 menit. Karena ini hanya mengukur pemahaman awal kalian. Sudah ya, waktu sudah habis ya. Silakan di-send jawabannya, dikirimkan. Sekarang kita akan mulai pembelajaran. Ini adalah materi yang akan kita pelajari hari ini ya. Sudah Bapak sampaikan di awal tadi, yaitu kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Jadi dari pretest itu bisa kalian lihat ya. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kalian capai yaitu dengan melalui pendekatan saintifik, ya, dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning nanti, Bapak harapkan kalian peserta didik dapat mengidentifikasi, menelaah, serta dapat menampilkan hasil telaah mengenai kedudukan dan status warga negara dan penduduk Indonesia. Oke, kita next ya. Jadi di sini ada video yang akan menampilkan materi tentang kedudukan warga negara dan penduduk di Indonesia. Tolong disaksikan. Ya, setelah kalian menyaksikan video ini merupakan materi hari ini. Nah, setelah kalian menyaksikan materi hari ini, Pak harapkan kalian bisa menganalisa atau menemukan permasalahan yang ada di dalamnya. Apa sih yang masih belum kalian pahami dari materi hari ini? Salah satu syarat berdirinya negara adalah dengan adanya rakyat. Tanpa adanya rakyat, negara itu tidak mungkin terbentuk. Penduduk dan warga negara. Konsep tapi tidak sama. A. Penduduk dan bukan penduduk. Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara. Sedangkan yang bukan penduduk adalah orang yang berada di suatu wilayah di dalam. B. Warga negara dan bukan warga negara. Warga negara ialah orang yang secara umum merupakan anggota dari suatu negara. Sedangkan bukan warga negara disebut dengan warga negara asing atau orang asing. Itu tadi ya video mengenai kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Sebelum kita melanjutkan ya materi ini, ada yang ingin bertanya dulu mengenai apa yang sudah kalian saksikan tentang kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Silakan, ada yang ingin bertanya? Saya, Pak. Siapa yang ingin bertanya? Saya, Pak. Siapa? Tidak terlihat di layar soalnya. Nimade Sinta Ayumi, Pak. Oke, Sinta. Silakan, apa yang ditanyakan, Sinta? Untuk fungsi kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia itu apa, Pak? Oke. Jadi, ya, Sinta bertanya fungsi kedudukan, ya, fungsi dari warga negara penduduk Indonesia itu apa sih, gitu. Oke. Pertanyaan-pertanyaan ini kita akan simpan, nanti pasti akan terjawab selama proses pembelajaran kali ini. Sekarang, ya, kita masuk ke dalam diskusi kelompok. Itu tadi secara singkat materi warga negara dan penduduk Indonesia yang sudah kalian lihat. Jadi di sini Bapak akan membagi kalian menjadi 3 kelompok, ya. Yaitu yang pertama yaitu ada kelompok asmat, ya. Kalian tahu asmat itu apa? Suku, Pak. Iya, suku, salah satu suku yang ada di Indonesia. Suku yang berasal dari Papua, Pak? Iya, betul sekali. Suku yang berasal dari Papua. Jadi, ya, karena kita membicarakan tentang warga negara, udah pasti bagian dari warga negara itu orang-orang yang ada di Indonesia. Dan suku asmat ini adalah salah satu bagian dari warga negara Indonesia yang berasal dari Papua. Nah, ini merupakan tugas nanti untuk kelompok A atau kelompok asmat. Ya, Bapak sudah kirimkan ke KPD-nya. Lebih jelasnya tugasnya sudah Pak kirimkan kepada ketua kelompok kalian.
Nanti akan Bapak bagi kelompoknya. Ya, sama seperti kelompok sebelumnya. Jadi tugasnya kalian adalah harus menganalisa pernyataan ini. Ya. Jadi status Eric Chan itu apa sih nanti gitu. Ya. Kemudian solusi dari status yang dialami Eric Chan. Dan kemudian kalian buatkan PowerPoint-nya dan nanti dipresentasikan setelah diskusi kelompok. Itu untuk kelompok Asmat yang diketahui oleh Sinta Ayumi nanti. Nah, kedua itu adalah kelompok Bugis, ya, suku Bugis yang berasal dari Sulawesi Selatan. Nah, ini adalah satu pesepak bola Indonesia, yaitu Christian Gonzalez. Ya. Jadi salah satu atlet yang mendapatkan naturalisasi menjadi warga negara Indonesia sebelumnya, dia adalah keturunan dari Uruguay. Jadi tugasnya adalah identifikasikanlah sel-sel yang digunakan Christian Gonzalez ini untuk menjadi warga negara Indonesia. Kemudian analisa ya proses naturalisasi Christian Gonzalez ini untuk menjadi warga negara Indonesia. Dan kelompok 3 itu adalah kelompok Cham. Ya, pasti masih asing ya dengan kalian ya. Cham ini adalah salah satu suku yang ada di Aceh. Fotonya ganteng ya. Ini adalah Kim Jeffrey Kurniawan. Ya, pemain sepak bola keturunan Jerman. Ini keturunan asli. Orang Indonesia ya yang berkeluarga negaraan Jerman karena sudah berusia 18 tahun dia menentukan warga negara Jerman dan akhirnya dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Sama sel-sel yang digunakan Kim ini apa? Ya, apakah sel-sel pasif atau aktif? Tadi udah di video udah diperlihatkan. Analisa juga sama seperti kelompok Bugis. Kemudian tuangkan jawaban ya untuk dibuatkan PowerPoint sama seperti itu. Ya, bisa dipahami. Untuk kelompok Cham ini diketuai oleh Asti ya. Ya, Pak. Jadi ketua kelompoknya Asti. Setelah ini Pak akan bagi kelompoknya sesuai dengan nama kelompok masing-masing. Ya, silakan kalian melakukan diskusi. Sama kalian berdiskusi, kalian melakukan diskusi dengan baik. Ya, sama kelompok kalian harus bisa membagi tugas kalian dengan baik, kemudian mencari materi dengan baik karena selama kalian berdiskusi nanti, Bapak akan berkeliling ya ke masing-masing kelompok untuk melihat bagaimana cara kalian berdiskusi. Ya, bagaimana kalian membagi tugas, bagaimana kalian mempertanggungjawabkan tugas yang diberikan oleh teman-teman kalian itu, nanti akan dapat nilai. Itu akan sebagai nilai keaktifan kalian dalam berdiskusi. Ya, nilai proses bagaimana kalian melakukan diskusi. Seperti itu. Nanti masing-masing kelompok akan Bapak kirimkan link materinya. Ya, di mana sih kalian bisa mendapatkan materi ini. Pak Budi, Kenapa? Kak, saya mau nanya tentang kelompok ini dah mau ditampilkan apa enggak? Apa? Apanya? Presentasinya? Bukannya Siapa nanya nih? Gundia tadi? saya. Ya, tampil mau kelompok tampil satu. Silakan aja diskusiin siapa yang mau tampil. Kenapa dia nih milih keluarga negaraan Jerman? Siapa? Kim. Ini? Ya, Kim. Terus dia naturalisasi lagi. Ya. Kenapa nggak dari awal dia warga negara Indonesia aja milih? Ini kan Kim ini bapaknya orang Indonesia kan, keturunan Tiongkok, Indonesia Tiongkok. Sedangkan ibunya itu adalah warga negara Jerman. Dia sudah tinggal di Jerman dari kecil. Ada nggak di chat? Ya kalau mau baca, dia bisa baca. Itu karena kesuksesan pertama Christian Gonzalez ya, menjadi warga negara Indonesia kan. Karena dia memang ya nanti akan dijelaskan oleh kelompok Bugis nanti ya, kenapa dia menjadi warga negara Indonesia. Ntar kan dibagi itu buat dari 4 orang nih yang dapat pembukaan siapa yang buat yang baca itu siapa. Kan jadi yang kebagi tuh 4 orang kan. Terus yang pembukaan aku, terus yang slide ketiga apa kedua ya? Siapa mau? Ya, aku mau. Dik mau. Ada kan liatin. Jawabannya siapa, Kak? Aku aja. Aku apa? Jawaban yang kedua.
Ya, bagus sekali ya. Jadi Bapak sudah melihat bagaimana kalian berdiskusi, kalian mampu membagi tugas dengan baik antara satu teman dengan teman yang lain di dalam kelompok. Ya, silakan dilanjutkan diskusinya. Jadi jawaban untuk yang kedua itu pemain asal Uruguay itu resmi mendapatkan status warga negara Indonesia pada 1 November 2010. Christian Gonzalez yang berkeinginan untuk menjadi warga negara Indonesia dan bukan pemberian dari negara. Ya, seperti itu ya, status warga negara Christian Gonzalez ya, bagus sekali ya. Nanti tinggal dipresentasikan aja. Oke, kita akan kembali ke main room ya. Oke, karena semua sudah kembali ke main room, kita akan mulai presentasi. Sudah siap? Semua kelompok ya, kelompok Asmat mana? Mana kelompok Asmat? Mana suaranya kelompok Asmat? Hadir, Pak. Oke, kelompok Bugis. Hadir. Mana suaranya? Hadir, Pak. Oke, Hadir. kelompok Cak. Ya, siapa kita? Hadir, Pak. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Ya, kita Indonesia ya. Jadi bagi orang Indonesia kita harus semangat, tetap semangat. Jadi presentasi untuk mengetahui status kewarganegaraan seseorang itu akan kita mulai dari kelompok Asmat. Ya, silakan untuk kelompok Asmat perwakilannya dan silakan di share screen untuk PowerPoint-nya ya, sejauh mana hasil diskusi kalian. Oke, Bapak, persilakan untuk kelompok Asmat. Izin share screen ya, Pak. Oke, silakan. Baik teman-teman, hari ini kita dari kelompok Asmat akan mempresentasikan tentang Eric Chan. Sebelum presentasi, dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Nimari Sinta Ayumi. Perkenalkan, nama saya Cecilia Selina Wijaya. Perkenalkan, nama saya Dewa Ayukania Paramita. Perkenalkan, nama saya Imade Diaryana. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Eric Chan adalah seorang keturunan bangsa Kanada yang menganut asas ius soli. Lahir di negara LRC yang menganut asas ius sanguinis. Baik, berdasarkan pertanyaan di atas, analisislah status kewarganegaraan dari Eric Chan tersebut. Oke, jadi status Eric Chan tidak memiliki kewarganegaraan atau apatrid, yang berarti dia tidak memiliki negara ataupun kewarganegaraan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, solusi yang dapat dilakukan oleh Eric Chan untuk menjadi warga negara Indonesia adalah dengan melakukan pewarganegaraan atau naturalisasi dengan memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006, yaitu sebagai berikut. Berusia 18 tahun atau sudah kawin. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Sehat jasmani dan rohani. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindak pidana yang dengan ancaman pidana penjara 1 tahun atau lebih.
jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda, mempunyai pekerjaan dan atau berpenghasilan tetap, membayar uang kewarganegaraan ke kas negara. Sekian presentasi dari kelompok Asmat. Jika teman-teman ada yang bertanya, kami persilahkan. Oke, itu tadi presentasi dari kelompok Asmat ya, silakan. Jika ada yang ingin bertanya mengenai apa yang sudah disampaikan oleh kelompok Asmat, dipersilakan tadi oleh ketua kelompoknya. Saya izin bertanya. Oke, silakan. Ya, silakan. Naris. Saya kurang paham kenapa bisa status Erik Chan tidak memiliki kewarganegaraan atau upright. Kan ketidakkewarganegaraan itu tidak memiliki negara. Padahal aslinya Erik Chan itu keturunan bangsa Kanada dan juga lahir di negara RCC. Kenapa bisa dinyatakan tidak memiliki kewarganegaraan? Jadi dari pertanyaannya Naris tadi, yang ditanya kenapa Erik Chan nggak punya kewarganegaraan walaupun dia dari keturunan bangsa Kanada, itu karena Erik Chan itu kan bapak ibunya dari bangsa Kanada. Sedangkan Erik Chan sendiri lahir di negara Republik Cina. Sedangkan Cina itu menganut asas ius sanguinis yang kalau misalnya ibu atau bapaknya tidak lahir bukan berasal dari Cina, itu tidak boleh berkewarganegaraan Cina begitu. Terima kasih. Naris ya. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Sinta tadi, ya jelas sekali ya. Jelas sekali Erik Chan tidak memiliki kewarganegaraan. Alasannya apa gitu? Karena Erik Chan itu adalah orang Kanada, orang tuanya orang Kanada, di mana Kanada sendiri tidak mengakui orang yang lahir di negara lain. Dia hanya mengakui orang yang lahir di Kanada aja, gitu. Sedangkan Erik Chan lahir di Cina, yang di mana Cina itu hanya mengakui kewarganegaraannya, ya, yang orang tuanya orang Cina. Kalau orang tuanya baik bapak maupun ibunya bukan orang Cina, dia nggak bisa jadi orang Cina. Ya dengan kata lain, Erik Chan tidak diakui di Kanada dan tidak diakui juga di Cina, sehingga dia hanya bisa ya tidak bisa menjadi warga negara manapun. Menjadi warga negara Cina nggak bisa, menjadi warga negara Kanada juga nggak bisa. Otomatis dia berstatus tidak berkewarganegaraan atau apatrid kayak gitu. Bisa dipahami, Naris? Bisa, Pak. Ya, dan tadi juga udah, iya sama-sama. Dan tadi juga udah dijelaskan oleh kelompok Asmat ya, kalau untuk menjadi kewarganegaraan satu-satunya solusi adalah kewarganegaraan atau naturalisasi. Ya, naturalisasi nanti akan dijelaskan oleh kelompok Bugis dan kelompok Cham nanti ya setelah presentasi kelompok ini. Oke. Jadi itu tadi presentasi dari kelompok Asmat ya. Tepuk tangan untuk kelompok Asmat untuk presentasinya. Jadi silakan di end untuk share screen-nya ya. Silakan ditutup dulu. Ya. Oke, kalau begitu kita lanjutkan ke kelompok Bugis. Untuk presentasi. Saya izin screen, Pak. Silakan, Naris. Baik, untuk Sita bisa dipersilakan untuk pembukanya. Om Swastiastu. Bapak Guru dan teman semuanya, kami dari kelompok Bugis akan berpresentasi. Sebelum berpresentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yusita Pramistinda Gita. Perkenalkan, nama saya Narisuri Paramita sebagai ketua, bisa dipanggil Naris. Perkenalkan, nama saya Nikadya Yusri Riputasari. Perkenalkan, nama saya Niputu Linda Novita. Baik, presentasi akan kami mulai. Adapun pertanyaan yang diberikan oleh Pak Guru, yaitu Christian Gonzalez adalah pemain sepak bola asal Uruguay yang melakukan naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Terdapat dua pertanyaan. Yang pertama, identifikasikanlah stem cell yang digunakan Christian Gonzalez untuk menjadi warga negara Indonesia. Yang pertanyaan kedua, analisislah proses naturalisasi yang dilakukan oleh Christian Gonzalez untuk menjadi warga negara Indonesia. Selanjutnya adalah slide untuk pertanyaan pertama. Baik, di sini menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu stem cell digunakan Christian Gonzalez untuk menjadi warga negara Indonesia adalah
stelsel aktif atau naturalisasi biasa. Baik, untuk jawaban yang kedua, pemain asal Uruguay itu resmi mendapatkan status warga negara Indonesia pada 1 November 2010. Christian Gonzalez yang berkeinginan untuk menjadi warga negara Indonesia dan bukan pemberian dari negara, telah menetap di Indonesia sejak tahun 2003. Istrinya adalah wanita Indonesia bernama Eva Nurida Siregar. Dari pernikahannya, ia memperoleh 2 orang anak, Fernando dan Florencia. Hal ini mengakibatkan Christian Gonzalez telah memenuhi syarat menjadi warga negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Sekian presentasi dari kelompok Bugis, kami tutup dengan para Santi. Om Santi, 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 Om. Om Santi, Santi. Oke, luar biasa ya presentasi kelompok Bugis ya, bagian yang sudah bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok Bugis. Baik, sebelum Bapak berikan penguatan dari apa yang dipresentasikan oleh kelompok Bugis, silakan untuk yang lain ingin menanggapi atau mungkin memberikan masukan atau pertanyaan, Bapak persilakan. Saya mau tanya. Oke, Sinta. Tadi kan sudah dijelaskan Christian Gonzalez mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Nah, saya mau bertanya bagaimana? Terima kasih. Bisa diulangi ya, tadi agak macet. Agak putus-putus. Putus ya. Atau mungkin bisa Sinta bisa diketikkan mungkin di chat ya. Di chat aja. Ya. Ketikkan di chat Zoom ya. Suaranya putus-putus tadi. Sudah saya share putus. Tuh ya, untuk kelompok Bugis pertanyaannya ya, bagaimana cara Christian Gonzalez menjadi kewarganegaraan Indonesia? Ya. Tadi mungkin sudah diperlihatkan tapi mungkin masih agak belum jelas. Silakan diperjelas lagi untuk kelompok Bugis. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Sinta. Yang dilakukan Christian Gonzalez untuk menjadi warga negara Indonesia, yaitu dengan cara ada istilahnya stelsel aktif. Artinya, seseorang yang akan memperoleh kewarganegaraan secara aktif melakukan tindakan-tindakan hukum seperti mengajukan permohonan kepada kewarganegaraan. Ya, sekian jawaban saya dari kelompok Bugis. Itu tadi kelompok Bugis. Bisa dipahami, Cinta? Bisa, Pak. Oke, ya. Jadi sebelum kita lanjut ke kelompok lain ya, Pak, pertegas lagi. Ya. Jadi Christian Gonzalez yang merupakan warga negara sepak bola, berwarga negara Uruguay, ya, melakukan naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Dengan cara apa? Yaitu melalui naturalisasi biasa atau stelsel aktif. Jadi Christian Gonzalez yang mengajukan diri untuk menjadi warga negara Indonesia. Kenapa dia bisa melakukan itu? Ya tadi sudah ditampilkan oleh kelompok Bugis ya, syarat-syaratnya salah satu adalah sudah bertempat tinggal atau menetap di Indonesia dari tahun 2003. Itu adalah salah satu syarat kenapa Christian Gonzalez bisa menjadi warga negara Indonesia. Sehingga dari itu saja ya, dia sudah bisa menjadi warga negara Indonesia. Ditambah lagi dengan syarat-syarat yang juga sudah disampaikan tadi oleh kelompok Asmat. Ya, kewarganegaraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 itu. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk kalian semua. Ya. Ya, tadi dari presentasi semua kelompok itu sudah sangat bagus sekali. Ya. Apresiasi untuk keaktifan kalian, kemudian kreativitas kalian yang dalam menuangkannya dalam PowerPoint itu sangat luar biasa sekali. Dan dari 3 kelompok itu sudah menilai keaktifan kalian, menilai kelompok kalian ya. Jadi Bapak berikan penilaian ya untuk kelompok Asmat
ya dari kerjasama kalian, ya dari semuanya keseluruhan itu mendapatkan nilai 85. Kelompok Bugis itu mendapatkan nilai 92. Ya, tepuk tangan. Karena dari presentasinya, kemudian dari kerjasama juga sangat luar biasa. Dan untuk kelompok CAM sendiri mendapatkan nilai 88. Ya, itu nilai yang bisa kalian dapatkan berkelompok dan nanti akan menjadi nilai kalian, jadi nilai keterampilan kalian juga sekaligus. Ya, itu kurang lebih penilaian dari Bapak refleksi yang materi hari ini tentang kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Ya, sebelum kita lanjut ke pretest, ada yang mau ke post-test, ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Sudah bisa dipahami ya materinya ya? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah, kita akan lanjutkan. Tadi di awal sudah ada pretest, sekarang Bapak berikan post-test sama kalian ya, mengenai materi tadi, mengenai apa yang sudah kalian bahas lagi. Bapak berikan kalian waktu 7 menit ya, dari apa yang sudah kalian bahas tadi, silakan dikerjakan. Ya, bisa dilihat di chat room kalian ya, tugas dari yang Bapak berikan. Oke, sudah? Sudah dikerjakan? Sudah, Pak. Sudah semua ya? Sudah 7 menit ya? Jadi silakan dikirimkan jawaban kalian, nanti akan Bapak nilai. Ya, hasilnya akan menjadi nilai keseharian kalian, nilai pengetahuan keseharian kalian. Oke, itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Dan untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas mengenai kemerdekaan beragama dan berkepercayaan. Ya, sebagai warga negara Indonesia, kita harus memiliki keyakinan terhadap suatu agama, keyakinan terhadap suatu kepercayaan, sehingga itu menjadi kebebasan kalian ya sebagai warga negara Indonesia. Oke, karena sudah, anak-anak sekalian, kita akan berdoa untuk mengakhiri karena pembelajaran kita sudah berjalan dengan cukup baik. Kepada Indra, Bapak persilakan untuk memimpin doa mengakhiri pembelajaran hari ini. Baik, Pak. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kalau berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Terima kasih ya Indra, pemimpin doa. Ya, akhir kata Pak ucapkan selamat siang dan berikan para mesanti. Om Santi 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 Om. Nah, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya anak-anak. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Pak. Siang, Pak. Selamat siang.